Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Uang THR udah turun belum? Dapat THR sih enaknya langsung gas rakit PC nggak sih? Contohnya untuk rakitan kali ini, kita akan rakit PC untuk kebutuhan gaming di resolusi 1440p. Tentunya ini rakitan udah termasuk dengan monitornya, yaitu dengan budget 20 jutaan. Ya, saya tahu ini budget bukan untuk kaum kere-hore termasuk saya gitu kan. Ya gimana ya, wong ini PC dipinjemin oleh Asus. Jadi ya gas aja, kita langsung aja ke inti dari video ini. Untuk komponen yang pertama, kita menggunakan motherboard dari Asus TUF Gaming B850M Plus Wi-Fi, yang dimana ini motherboard untuk kubu merah yaitu AMD dengan soket AM5 yang pastinya udah DDR5 ya kan. Fitur unggulan dari motherboard ini memiliki VRM 80 ampere per stack, speed RAM hingga 8000 mt per second, dan udah ada 4 slot RAM, PCIe 5.0, ada USB 20 GB per second, pakai Wi-Fi 6E, dan pastinya DIY friendly. Dan ukuran yang lebih compact yaitu micro ATX dengan pendingin yang kokoh di bagian VRM-nya. Untuk harga dari motherboard ini berkisar di Rp4.820.000. Berikutnya yaitu prosesor, ya ini kita pakai prosesor AMD Ryzen 7 9700X, yang dimana ini udah pakai arsitektur Gen 5 dengan TDP yang cukup irit, yaitu hanya 65 watt dengan 8 core 16 thread, 3,8 GHz untuk base clocknya, 5,5 GHz untuk maksimum boost clocknya. Untuk harga dari prosesor ini berkisar di 5,8 jutaan. Harga yang cukup lumayan ya untuk kita kaum mending. Untuk opsi hematnya sih kalian bisa pakai AMD Ryzen 5 8400F yang harganya cuma setengahnya dari si 9700X ini, yaitu di kisaran 2,4 jutaan. Kenapa saya merekomendasikan pakai 8400F? Ya karena nantinya VGA yang digunakan itu nggak sebegitu wusnya, kecuali kalau pakai VGA RTX 5090 atau pakai RX 9070 XT gitu kan, barulah pakai si 9700X ini. Nah untuk RAM-nya di sini kita pakai RAM dari Cleve Crush VRGB dengan kapasitas 32 GB yang speednya udah lumayan kenceng di 6400 mt per second. Warnanya juga jadi senaja gitu kan kalau dipasang ke motherboard ini, hitam legam biar makin sangar. Untuk harga dari RAM ini berkisar di 2,6 jutaan. Next untuk CPU coolingnya, dan karena ini prosesor TDP-nya nggak sebegitu gede dan VGA-nya yang dipakai nantinya itu terkesan bottleneck, maka dari itu kita pakai CPU cooler dari PC Cooler RT500. Ini udah lebih dari cukup lah untuk menghandle suhu si Ryzen 5 9700X. Ditambah lagi kalau CPU cooling ini udah ada indikator LED untuk menampilkan suhu temperatur prosesor. Cuman untuk fan-nya tuh saya ganti dari Sides yang performanya bisa menyaingi sekelas Note 2, yaitu fan Sides KJ Flex 120. BTW ini opsional aja ya, nggak pakai pun nggak masalah. Sengaja saya ganti biar kesannya elegan tanpa embel-embel RGB ya kan. Dan untuk harga dari CPU cooler ini berkisar di Rp415.000. Lalu untuk storage-nya di sini kita pakai SSD NVMe Gen 4 dari Netak NV5000N 1TB dengan speed maksimum di 4800 MB per second. Speed yang nggak begitu kencang ya di kelas NVMe Gen 4. Terlebih harganya agak mahal di kisaran 1,5 jutaan. Tapi untuk kestabilitas dan loading game ini termasuk yang cukup cepet. Kalau nggak percaya kalian bisa aja mampir ke video sebelumnya. Marketing. Cuman untuk rekomendasinya di sini saya sarankan pakai si XPG GameX S70 Blade. Itu 1 TB-nya dihargai sekitar 1,3 jutaan. Lebih murah serta lebih kenceng, yaitu di 7400 MB per second gitu kan. Next kita masukkan paketan motherboard ini ke casing ya kan. Dan karena casingnya juga ini dipinjamkan oleh Asus, jadi dia udah include PSU. Jadi saya tuh nggak perlu ngurut-ngurut kabel lagi. Untuk casingnya di sini kita pakai casing dari Asus TUF Gaming GT301 dengan ukuran ATX mid tower. Tentunya ini cukup lega. Udah bonus 4 fan, 3 RGB di bagian depan dan 1 non RGB di bagian belakang. Set panelnya udah tempered glass, namun ini casing belum support Type C di bagian front panelnya. Cuman untuk penempatan storage hard disk atau SSD SATA 2,5 inch bisa sampai 6 buah, dan untuk ukuran hard disk 3,5 inch itu muat 2 buah. Ini casing sih lebih cocok untuk para konten kreator sih, buat nyimpen file yang
banyak gitu kan. Dan untuk harga dari si casing ini berkisar di 1,5 jutaan. Dan karena casing ini dikirimkan dengan posisi PSU yang udah terpasang, yaitu PSU dari ROG Strix 750G 750W 80 plus gold, agak overkill sih kalau pakai PSU ini. Ditambah lagi harganya pun lumayan, yaitu di harga 2,5 jutaan. Maka dari itu untuk opsi hematnya kalian bisa pakai PSU dari Asus TUF Gaming 650W 80 plus bronze. Cukup lah ya buat menghandle komponen dari rakitan kali ini, walaupun belum modular. Soalnya VGA yang dipakai ini nggak sebegitu boros untuk TDP-nya. Ya ini kita pakai VGA dari Asus Dual RX 7600 XT 16GB 128bit GDDR6 dengan bandwidth 288GB per second, dan secara performa masih unggul si pendahulunya yaitu si RX 6700 XT. Namun punya konsumsi daya yang sedikit lebih irit yaitu di 190W karena cuman butuh 1x8 pin power doang. Sedangkan untuk si RX 6700 XT itu punya 2x8 pin. Wah, cukup boros ya. Lalu untuk harga dari si VGA ini berkisar di 5,5 jutaan. Jadi nggak salah dong saya merekomendasikan dengan opsi hematnya. Soalnya kita pakai VGA yang udah cukup lumayan, namun kalau pakai Ryzen 5 9700X itu agak overkill. Cuman kalau pakai si Ryzen 5 8400F barulah balance gitu kan. Cuman ya tergantung kebutuhan juga. Dan karena PC ini termasuk semi full set, maka dari itu untuk monitornya kita pakai yang cukup lumayan juga. Jadi kita pakai monitor dari Asus ROG Strix XG27WCS 27 inch 180Hz yang harganya ini cukup bersahabat dengan ukuran segitu, yaitu berkisar di 3,7 jutaan. Ini monitor udah mantep lah, 27 inch yang udah curve, panelnya pakai Face VE dengan resolusi 1440p. Kan cocok tuh sama PC yang kita pakai kali ini. Masa spek PC-nya gahar, monitornya 1080p 60Hz? Cuman untuk prefill yang lainnya silakan cari preferensi sendiri ya kan, kayak keyboard, mouse, dan juga speaker maupun headset gitu. Nah, jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini dengan total harga tanpa monitor itu ada di 24 jutaan. Itu dengan skenario yang digunakan pada rakitan kali ini. Namun untuk skenario opsi hemat itu cuman 19 jutaan. Tuh, hemat hingga 5 jutaan coy. Dan kalau sama monitor itu kisaran 28 jutaan untuk yang opsi pada video ini. Untuk yang opsi hemat itu cuma 23 jutaan. Cuman ya itu tergantung dari kalian. Mau pakai opsi hemat atau opsi yang dipakai saat ini, itu pun tergantung kebutuhan kalian. Cuman kalau untuk gaming doang lebih cocok pakai yang skenario hemat. Itu udah lebih dari cukup buat main game di settingan 1440p. Cuman kalau lebih prefer untuk kerjaan, udah pastilah pakai prosesor yang gahar gitu kan. Dan gak usah banyak omong lagi, langsung aja kita tes performa ini di settingan 1440p ya kan. Let's go! Everything that brought me alive, going on like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my hands without an alibi.
brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. There will conflict. I took off. So in the high, without an alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my insides. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Nah, jadi dia performa dari PC kali ini gimana menurut kalian? Menurut saya selaku kaum mendang-mending, ini sih overkill. Performa gaming yang dihasilkan terlimit oleh VGA-nya. Mungkin kalau kita pakai VGA RTX 5090 bakalan balance antara GPU dan CPU-nya. Soalnya kita mainin game-game seperti Valorant misalnya, itu CPU usage-nya cuma 40-an%. Maupun untuk game seperti God of War itu hanya kepakai sekitar 26% aja coy. Dan untuk FPS yang dihasilkan udah lebih dari cukup lah, di kisaran 60 FPS untuk game AAA dengan settingan 1440p Ultra ya kan. Jadi kalau kalian mending pilih mana nih? Opsi yang saat ini dipakai atau dengan opsi hematnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Saya Sultan Maulana selaku owner dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. Dan kita akan bertemu lagi di lain video. Muat.